Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back Legend Sumping di channel SFNFS. Ya, kali ini saya kedatangan karbu. Sebenarnya ini paket yang saya kirim guys ya. Ini requestan orang, cuman dibalikin lagi karena kenapa? Katanya susah langsam. Dia udah setting anu tetap nggak enak. Dan di video kali ini saya akan tes karbu ini dan kita tes pasang di motor saya guys ya. Kendala utamanya ya saya lampirkanlah screenshotan chatnya kurang lebih kayak gini ya, protes dia dan akhirnya dibalikin. Saya nggak masalah ya guys ya, walaupun karbu yang kalian beli dibalikin kalau memang nggak cocok ya, cuman ya dimohon untuk berusaha dulu setting menyesuaikan ukuran PJMJ nya ya. Soalnya apa, PJMJ yang saya kasih yang terpasang di motor itu belum tentu 100% cocok dengan motor kalian ya guys ya. Jangan terlalu berharap PJMJ yang terpasang di karbu yang saya kirim itu udah cocok di motor kalian. Kenapa? Karena motor itu sudah pasti sangat biasa meminta ukuran PJMJ yang berbeda ya, walaupun sama merek, sama jenis, sama spek, itu biasa sering banget saya nemu kasus yang berbeda. Di sini kenapa saya videokan dari awal, karena apa? Karena takutnya ini karbu udah aneh-aneh guys ya. Jadi gak sesuai dengan apa yang saya kirim, cuman nggak apa-apa sih. Ini udah saya selesaikan juga dan pembayaran kalau nggak salah saya full kembalikan, walaupun kondisi karbu udah kehitung bekas ya guys ya. Cuman kita lihat aja lah. Nanti kita pakai di FU ya, kebetulan ini PE26 guys, jadi PE26 kan masih cocok lah di FU ya, nggak terlalu kekecilan. Oke, di sini kita bongkar. Dulu saya kasih cadangan PJMJ guys. Set dah, ini jarum cadangan. Ini MJ cadangannya di dalam nih. Cadangannya di dalam, jarum cadangannya ini guys. Set, nyimpan jarumnya. Ini yang bawaan karbu ini 26. Terus kita bongkar total ya. Saya mau tahu sebelumnya guys. Ups. Untuk scap ini udah gores karena memang ya karbu paling low ya. Jadi ini karbu paling murah di saya dan memang minusnya di scap aja sih. Untuk settingan sebenarnya baru kali ini ada yang gak cocok. Biasanya itu sangat PNP ya, setting angin doang. Ini pellet jet yang terpasang di ukuran 35 dan main jetnya ini 98 guys. Ini minta untuk nupo standar waktu itu ya, pakai box filter, katanya nggak bisa, langsamnya nggak dapet. Terus itu sih yang utamanya langsam kalau nggak salah ya. Untuk RPM atasnya juga nggak dapet. Dan di sini akan saya sesuaikan PJMJ-nya dengan Satria FU ya, karena kita tesnya di Satria FU. Untuk PJ kita nggak akan rubah. Jadi benar-benar akan kita perlihatkan bahwa karbu ini bisa langsam dengan normal kalau mesinnya bagus ya. Ini untuk jarum yang terpasang ini udah J6 ZG di klip berapa ini guys? Klip tengah, masih klip tengah ya. Kita pasang dulu bawaannya. Jadi untuk RPM bawahnya nggak akan saya rubah apapun guys. Nanti kita cek ya. Jadi yang bermasalahnya di mana? Biasanya sih untuk P26 yang ini nggak pernah ada masalah di RPM bawah, termasuk cuk yang bocor itu nggak pernah kejadian ya di P26 ini. Kenapa? Karena ini PR-nya udah keras banget guys. Terus lubang bagian ininya kecil ya, input udaranya kecil, jadi nggak rawan bocor. Cuman ya nggak apa-apa, kita cek aja nanti. Terus ini untuk head nozzle-nya kita buka aja sekalian. Saya juga baru ternyata ini head nozzle standar yang di custom ya, standar P26 yang di custom. Saya mau ukur dulu diameternya apakah seperti biasa yang saya bikin. Ya, ini untuk diameternya udah oke guys ya, udah sesuai dengan biasa saya bikin.
jadi nggak akan saya ganti biar jelas ya. Jadi pilot jet nggak akan saya ganti, nozzle nggak akan saya ganti, jarum nggak akan saya ganti. Yang saya ganti hanya main jet karena menyesuaikan dengan motor yang dipakainya ya. Ini kan Satrevo dan udah gak standar. Kalau ownernya dulu Nupo sih ya, katanya sih standar, lupa ingat saya standar kalau nggak salah pakai box filter. Kita di Evo yang open filter, jadi main jet wajib naik ya. Biasanya karbu ini tuh nggak pernah ada komplain guys. Kenapa? Karena sangat mudah setting. Minusnya ya cuman itu di skep yang mudah baret ya. Nah skepnya itu masih baru udah baret kayak gini guys, tapi bahannya dia kuningan ya tuh. Jadi walaupun baret ya lumayan lah, masih kepake lumayan lama. Bang kok bisa masih baru udah baret banget? Karena dia bahannya itu bisa disebut kromannya itu empuk ya, jadi mirip cat kayak gitu guys. Kalau kegores sama benda tajam ya langsung kayak gitu. Oke, di sini kita pasang di Satrevo ya. Langsung pasang aja dan kita lihat actionnya seperti apa. Ini yang rawan bikin nggak langsam itu di PE26 biasanya cuk guys ya. Kita coba di motor ini belum kita benahi, jadi ini masih bawaan dari yang komplain, belum kita rubah apa-apa di bagian cuknya. Sekarang di klip tengah J6 JG kita dapat setelan angin berapa putaran, kita cek. Sama-sama dapat di 1 putaran guys untuk si J6 JG, tapi yang J6 JG itu di klip tengah ya. Yang J6 JG ini dapatnya di klip tengah dengan setelan angin 1 putaran. Dan untuk langsam tertingginya apakah berbeda atau enggak, kita cek. Kita tutup, dia ngurangin, kita buka setengah, kita buka lagi setengah. Nah ini bertambah guys, ini bertambah. Dibuka lagi dia ngurang. Jadi yang ini justru dia minta turun untuk menyesuaikan dengan setelan angin saat posisi langsam dengan laungan RPM tertinggi tadi. Ini berbeda setengah putaran. Tapi bedanya ini lebih besar. Tapi ini masih toleransi. Kalau bedanya setengah putaran saya masih anggap toleransi guys ya. Jadi untuk langsamnya sedikit lebih basah, tapi bukan gas awalnya udah pas kering. Misal saya tambah setengah putaran untuk ngejar langsam stabil. Jadi agak nembak, memang paling enak tadi kita kurangi ke 1 putaran lagi guys. Bukan gas awal bersih, nggak ada berbet, nggak ada ngok. Tapi untuk RPM atasnya ya tergantung ukuran main jet kalau untuk RPM atasnya. Tapi saya keber di tempat yang udah pas di pilot jet 35 untuk RPM bawah ya. Jadi untuk motor yang sebelumnya pakai karbu ini yang entahlah kondisi mesinnya sih tebakan saya yang kurang sehat
atau mungkin dia saat pasang itu, ini sering kejadian ya, hal sepele yang kadang terjadi saat orang-orang pakai karbu PE26. Apa guys, ini tuas cuk yang plastik ini nih, kadang dia nyangkut ke intake manifold ya, ke karet manifoldnya itu kadang nyangkut. Saya sering banget nemu kasus kayak gini itu di motor-motor matic ya. Jadi langsamnya itu nggak akan pernah dapat guys kalau si tuas ini nyangkut ke bagian intake. Bang, kok bisa nyangkut nih? Kalian lihat sendiri ya. Entah saya harus shoot dari sudut sebelah mana guys. Mungkin saya lepas dulu dari tripod. Nih ya, lihat bagian ini tuh ada di atas karet intake ya, si tuas cuk ini guys. Tuas cuk PE26 itu kalau kita pasang itu posisinya pas banget ada di atas karet intake ya. Nah, kalau karet intake ini tebal, intake manifoldnya tebal atau klemannya yang agak gede lah dia, itu kadang saya nemu kasus dia situasinya itu nyangkut jadi ngebuka kayak gini guys tuh. Otomatis kalau tuasnya ngebuka kayak gini itu nggak akan pernah bisa langsam, settingan akan selalu kerasa basah, nggak jelas, berbed setelan angin udah dapet terowongan RPM tertinggi tapi langsam nggak dapet. Itu kenapa? Biasanya ini guys, keganjel sama intake manifold. Ini hal sepele yang kadang nggak kita perhatikan ketika pasang PE26. Jadi siapapun yang pasang PE26 pastikan situasinya ini nggak ngalangin atau nggak ngebuka ketika kita pakai ya. Jadi ya, saran dari saya kalau kalian ragu dengan situasi cok ini, kalian copot aja tuas yang hitamnya aja ini guys ya, karena ini biasanya banyak sekali menyebabkan si PE26 ini susah disetting langsam kayak gitu ya. Ada kemungkinan si owner yang sebelumnya juga masalahnya ada di sini. Udah saya kasih tahu guys ya, di lewat chat itu udah saya kasih tahu bahwa ada kemungkinan situasi coknya ini keganjal sama intake ya. Jadi mau kayak gimana pun anda nyeting langsam itu nggak akan dapat ya, karena cuknya ngebuka sedikit kayak gitu ya. Buktinya di motor saya ini normal ya, ini adalah karbu yang dibalikin atau direturn oleh pembelinya, padahal ini karbu enak banget. Alasan dari pembeli ini karbu susah setting, bahkan guys ya, nih kalian garis bawahi, ketika dipakai jauh dia mesinnya mati dan pemilik karbu ini nyalahin si karbunya. Padahal saya kasih tahu yang kayak gitu itu masalahnya bukan dari karbu. Mau kalian dibikin settingan sekering apapun ya, pengalaman saya selama dia masih hidup normal, ngelangsam normal, digas dia nggak ngok, dalam artian maju normal ya, walaupun warna businya putih dia akan tetap normal, nggak akan overheat selama mesin sama pengapiannya bagus ya. Kalau nggak percaya kalian bongkar aja settingan dari pabrik ya, cek aja warna businya kayak gimana, itu kering banget, motor normal kok, nggak ada masalah. Kalian pakai touring juga motor standar kan nggak ada masalah, padahal settingannya kering banget ya. Jadi kalau dipakai jauh itu bermasalah, itu jarang saya temukan masalah dari karbu, rata-rata dari pengapian yang udah lemah atau bahkan dari kondisi mesin yang udah nggak fit ya. Biasanya ketika panas dia jadi low kompresi alias bocor tipis-tipis, atau kadang dari pengapiannya kalau jadi panas kalau udah panas itu jadi lemah ya. Sering ditemukan seperti itu di motor-motor karbu guys ya. Dan anehnya si pembeli karbu ini kekeh yang masalah di karbu, dan dia dengan gitu aja ngembaliin karbunya. Tapi nggak apa-apa guys ya, kita terima karena karbu ini tetap akan bermanfaat untuk orang yang membutuhkan. Jadi nanti kalau ada yang setting ke rumah, karbu ini bisa saya kasih ke dia aja guys, kayak gitu ya kurang lebih. Sekian video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Jadi kalau nyeting karbu itu pastikan harus teliti ya, hal-hal terkecil termasuk salah satunya ini guys ya, tuas cuk ya. Ya udahlah, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.